Soal nomor 21. Koordinat kutub titik Q adalah 8,60 derajat. Koordinat kartesius dari titik Q adalah, penyelesaiannya, diketahui koordinat luarnya yaitu R sama dengan 8 dan alfa sama dengan 60 derajat. Yang ditanyakan adalah koordinat kartesius. Pertama-tama yang kita cari adalah nilai X-nya, yaitu dengan rumus R dikali cos alfa sama dengan 8 dikali cos 60 derajat sama dengan, karena nilai cos 60 derajat adalah 1/2, maka 8 dikali 1/2 sama dengan 4. Kemudian nilai Y yaitu dengan rumus R dikali sin alfa sama dengan 8 dikali sin 60 derajat sama dengan, karena nilai sin dari 60 derajat adalah 1/2 akar 3, maka 8 dikali 1/2 akar 3 sama dengan 4 akar 3. Jadi koordinat kartesius dari titik Q adalah 4,4/3. Jawaban yang tepat untuk nomor 21 adalah B, yaitu 4,4 akar 3. Kemudian soal nomor 22, diketahui sin alfa sama dengan 3/5, di mana A ada di kuadran 1 dan cos B sama dengan minus 5/13, di mana B ada di kuadran 2. Nilai cos dari dalam kurung A minus B adalah, penyelesaian, di sini yang diketahui hanya sin A dan cos B, maka dari itu kita harus mencari nilai dari sin B-nya dan juga cos A-nya. Yang ditanyakan adalah cos dalam kurung A minus B. Nantinya kita akan menggunakan rumus dalam kurung A dikurangi B sama dengan cos alfa dikali cos B ditambah sin A dikali sin B. Yang pertama kita cari cos alfanya dengan rumus Pythagoras, yaitu Y sama dengan akar 5/2 dikurangi 3/2 sama dengan akar 25 dikurangi 9 sama dengan akar 16 sama dengan 4. Maka didapatkan cos alfa sama dengan 4/5. Kemudian yang kedua adalah mencari sin B dengan rumus Pythagoras juga, yaitu X sama dengan akar 13/2 dikurangi minus 5/2 didapatkan, yaitu akar 169 dikurangi 25 sama dengan akar 144 sama dengan 12. Maka didapatkan sin B sama dengan 12/13. Lalu kita masukkan ke dalam rumusnya, didapatkan yaitu 4/5 dikali minus 5/13 ditambah 3/5 dikali 12/13 didapatkan yaitu minus 20/65 ditambah 36/65 sama dengan 16/65. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 22 adalah D, yaitu 16/65. Soal nomor 23. Pengurus suatu organisasi terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris, dipilih dari 7 orang calon. Banyaknya susunan pengurus organisasi yang mungkin terjadi dengan tidak ada jabatan rangkap adalah, penyelesaian, di sini kita ketahui bahwa N sama dengan 7 dan R-nya adalah 3. Yang ditanya adalah banyakkan susunan pengurus organisasi yang mungkin terjadi. Karena penyusunan organisasi yang terdiri dari ketua dan wakil ketua dan sekretaris ini tidak mungkin dipilih secara, atau susunannya tidak mungkin secara acak, maka kita menggunakan rumus permutasi, yaitu N, R sama dengan N tanda seru per N dikurangi R tanda seru. Kita masukkan dalam rumus dan didapatkan yaitu 7 tanda seru per 4 tanda seru sama dengan, kita pilih angka yang paling besar yaitu 4 tanda seru, kemudian lalu 4 tanda seru dikali 5 dikali 6 dikali 7 per 4 tanda seru. Di situ kita dapatkan 210 susunan. Maka jawaban yang tepat untuk nomor 23 adalah C, yaitu 210 susunan. Soal nomor 24. Ada 5 orang dalam satu ruangan yang belum saling mengenal. Apabila mereka ingin saling berkenalan dengan berjabat tangan sekali dengan setiap orang, maka banyaknya jabatan tangan yang terjadi adalah, penyelesaian, diketahui N-nya sama dengan 5 dan R sama dengan 2. Yang ditanya adalah banyak jabatan tangan yang terjadi. Di sini kita menggunakan rumus kombinasi, yaitu N, R sama dengan N tanda seru per N dikurangi R tanda seru dikali R tanda seru. Langsung kita masukkan ke rumus, maka didapatkan C dalam kurung 5,3 sama dengan 5 tanda seru per 3 tanda seru kali 2 tanda seru sama dengan 3 tanda seru dikali 4 dikali 5 per 3 tanda seru kali 2 tanda seru, maka didapatkan ada 10 kali. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 24 adalah B, yaitu 10 kali. Kemudian soal nomor 25, 2 buah dadu dilempar undi sebanyak 1 kali. Ruang muncul jumlah mata dadu sama dengan 4 atau 10 adalah, penyelesaian, diketahui NS-nya sama dengan 36 dan NA-nya sama dengan, atau jumlah mata dadu yang berjumlah 4 ada 3, yaitu 1,3, 2,2, dan 3,1. Kemudian untuk mata dadu yang berjumlah 10 ada 3 juga,
yaitu 4,6, 5,5, dan 6,4, maka didapatkan totalnya itu adalah 6. Nah, yang ditanya adalah peluangnya muncul jumlah mata dadu sama dengan 4 atau 10. Di sini kita menggunakan rumus peluang, yaitu PA sama dengan NA per NS. Langsung kita masukkan ke rumus, maka didapatkan 6 per 36 sama dengan 1 per 6. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 25 adalah B, yaitu 1 per 6. Soal nomor 26, modus dari data pada tabel di bawah ini adalah penyelesaian. Di sini kita ketahui bahwa FE atau angka yang paling sering muncul yaitu adalah 14. Kemudian B1 yaitu pengurangan dari FE dengan angka sebelumnya didapatkan 2. Kemudian B2 yaitu pengurangan dari FE dengan angka sesudahnya didapatkan 7. Kemudian TB atau tepi bawahnya yaitu 60 dikurangi 0,5 didapatkan 59,5, dan P atau jumlah dari angka 60 hingga 64 itu adalah 5. Sini yang ditanyakan adalah modusnya. Kita akan menggunakan rumus modus yaitu TB ditambah B1 per B1 ditambah B2 dikali P. Langsung masukkan ke rumus. Maka didapatkan yaitu 59,5 ditambah 2 per 2 ditambah 7 dikali 5 sama dengan 59,5 ditambah 1,1 sama dengan 60,6. Maka jawaban untuk nomor 26 adalah A, yaitu 60,6. Soal nomor 27. Berat badan dari 50 siswa disajikan pada tabel berikut. Maka rata-rata berat badannya adalah penyelesaian. Pertama-tama yang kita harus cari adalah nilai tengah atau XI, kemudian nilai XI atau nilai tengahnya dengan dikali oleh frekuensinya. Setelah kita dapat, di sini kita ketahui bahwa N atau jumlah semua frekuensinya itu ada 50, kemudian total FI dikali XI yaitu ada 3605. Yang kita cari adalah dari rata-ratanya. Kemudian rata-rata sama dengan total FI dikali XI dibagi dengan N atau 3605 dibagi dengan 50, maka hasilnya adalah 72,10 kg. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 27 adalah A, yaitu 72,10 kg. Soal nomor 28. Kuartil pertama dari data kelompok pada tabel di bawah ini adalah penyelesaian. Di sini kita ketahui bahwa N atau jumlah semua frekuensinya itu adalah 40. Kemudian Q1 sama dengan 1/4 dikali 40 sama dengan 10. Kemudian FE yaitu sama dengan 12. Lalu P yaitu jumlah dari 49 hingga 57 ada 9. Kemudian TB atau tepi bawahnya itu adalah 49 dikurangi 0,5 sama dengan 48,5. Kemudian F besarnya sama dengan 1 atau nilai sebelum atau angka sebelum dari nilai FE. Kemudian ditanyakan adalah kuartil pertama dari data tersebut. Di sini kita menggunakan rumus yaitu Q1 sama dengan TB ditambah I dikali N per 2 dikurangi F besar sama dengan FE dikali P. Langsung masukkan ke rumus, maka didapatkan yaitu 48,5 ditambah dalam kurung 10 dikurangi 1 per 12 dikali 9 sama dengan 48,5 ditambah 6,75 sama dengan 55,25. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 28 adalah E, yaitu 55,25. Nomor 29, simpangan baku dari data 9,7,5,6,8 adalah penyelesaian. Di sini yang diketahui adalah datanya yaitu 5,6,7,8,9. Yang ditanya adalah simpangan baku. Pertama-tama yang kita cari adalah nilai rata-ratanya, yaitu 5 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 9 dibagi 5 sama dengan 35 dibagi 5 sama dengan 7. Lalu kita masukkan ke dalam rumus simpangan baku, yaitu akar dalam kurung 5 dikurangi 7 pangkat 2 ditambah dalam kurung 6 dikurangi 7 pangkat 2 ditambah dalam kurung 7 dikurangi 7 pangkat 2 ditambah 8 dalam kurung 8 dikurangi 7 pangkat 2 ditambah dalam kurung 9 dikurangi 7 pangkat 2 didapat dibagi 5, maka didapatkan yaitu akar 4 tambah 1 tambah 0 tambah 1 tambah 4 per 5 sama dengan akar 10 per 5. Kemudian kita pisahkan menjadi akar 10 per akar 5 dikali dengan sejenisnya untuk menghilangkan akar 5 yaitu akar 5 per akar 5. Maka didapatkan yaitu akar 50 per 5 kita perkecil menjadi akar 25 dikali 2 per 5 sama dengan 5 akar 2 per 5. Kemudian kita perkecil lagi, maka didapatkan
yaitu akar 2. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 29 adalah akar 2. Kemudian nomor 30, seseorang pemetik kebun memetik jeruknya setiap hari dan mencatat banyaknya jeruk yang dipetik. Ternyata banyaknya jeruk pada hari ke-n memenuhi rumus UN sama dengan 50 plus 25N. Jumlah jeruk yang telah dipetik selama 10 hari yang pertama adalah penyelesaian. Di sini diketahui bahwa UN sama dengan 50 plus 25N. Untuk itu kita harus mencari nilai B atau bedanya dan juga A untuk segi pertamanya. Dengan cara UN sama dengan A plus dalam kurung N dikurang 1 dikali B sama dengan A plus BN dikurang 1B. Di sini dapat kita dapatkan bahwa nilai B-nya itu adalah 25 sesuai dengan yang diketahui dari UN sama dengan 50 plus 25N. Kemudian nilai A atau pertamanya adalah 50 ditambah 25 sama dengan 75. Yang ditanya adalah S10. Di sini kita menggunakan rumus yaitu N per 2 dalam kurung 2 dikali A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali B. Langsung kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu 10 per 2 dalam kurung 2 dikali 75 ditambah dalam kurung 10 dikurangi 1 dikali 25 sama dengan 5 dikali dalam kurung 150 ditambah 225 sama dengan 5 dikali 375, maka hasilnya adalah 1875 buah. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 30 adalah D, yaitu 1875 buah.